Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullahu taala. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini Bapak Ibu tentang syarat yang berkaitan dengan masih bicara tentang perceraian ya. Kita masih membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah perceraian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang asyurut al-muta'alliqah bi sighatit thalaq ya. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ucapan talak itu. Apa saja syaratnya sehingga perceraian itu terjadi? Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim mengatakan al aslu fit talaqi an yu'abbaru anhu bil lafzi. Ya, hukum asal dalam talak perceraian itu adalah diungkapkan dengan ucapan. Itu hukum asalnya. Walaupun bisa jadi ucapan itu diganti dengan tulisan atau dengan isyarat. Tapi hukum asalnya adalah dengan ucapan. Tapi dengan tulisan di sebagian keadaan mungkin orang menceraikan istrinya dengan tulisan, dengan surat, dengan WhatsApp kalau zaman sekarang ya, atau bil isyarah dengan isyarat. Nah, yang pertama talak dengan ucapan at-talaqu bil lafzi, lafaz atau ucapan talak yang diucapkan ya. Talak yang diucapkan itu imma an yakuna sharihan au kinayatan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama diucapkan secara jelas, tidak multi tafsir ya, clear, jelas sekali bahwa dia menceraikan istrinya. Atau dengan bahasa kiasan, kinayatan. Nah, ada dua kemungkinan. Nah, apa yang dimaksud imma an yakuna shariha? Bisa jadi diungkapkan secara jelas ya, maksudnya adalah ucapan yang bisa dipahami ya, ketika si laki-laki tadi mengucapkan kata cerai ya, inda talaffudzi bihi makna at-talaq, yang bermakna memang itu adalah talak atau cerai, dan tidak la yahtamilu maknan akhar, dia tidak mengandung makna yang lain. Nah, itu namanya sorry. Memang kalimat tersebut tidak pernah digunakan kecuali dalam perceraian saja, baik lugotan au urfan, baik secara bahasa maupun secara kebiasaan. Contohnya misalnya seseorang berkata kepada istrinya anti tolik. Nah, anti talik artinya berarti kamu dicerai. Au talaqtuki, aku cerai engkau. Atau anti mutallaqah, kamu dicerai, saya cerai. Nah, ini kalimat yang sorry, kata cerai yang jelas, tidak ada tafsir, tidak ada mengandung makna yang lain kecuali ya cerai.
clear itu ya. Dalam bahasa Arabnya ya tolak, kalau dalam bahasa Indonesianya cerai. Nah, kata cerai ketika si suami mengucapkan itu kepada istrinya, clear kan? Cerai, udah nggak ada tafsir lain kecuali memang perpisahan ya. Selesai pernikahannya. Nah, ini namanya sorry. Dan kata talak ini banyak digunakan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya. Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, beliau menyebutkan ya, di antaranya 3 contoh. Satu, dalam surah At-Tolak ayat 1, Allah Ta'ala mengatakan ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna. Jelas. Itu ada kata idza tallaqtumun nisaa. Jika kamu mencerai ya istri-istri atau wanita-wanita ya, istrimu itu. Jelas ada kata tolak. Begitu juga dalam surah Al-Ahzab ayat 49. Allah Ta'ala berfirman, idza nakahtumul mu'minat summa tallaqtumuhunna. Jika kalian menikahi wanita-wanita mukminat, kemudian kalian ceraikan mereka, tallaqtumuhunna. Jelas kata tallaqo. Atau dalam surah Al-Baqarah ayat 241 Allah mengatakan, walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi wanita-wanita yang dicerai, maka dia mendapatkan mata ya, dari suaminya. Ya, mata itu hadiah ya dari suaminya dengan cara yang ma'ruf, dan ini adalah suatu yang hak atau kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa, haqqan 'alal muttaqin. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, itu yang dimaksud talak yang lafadznya sorry. Sorry itu apa tadi? Jelas, tidak mengandung makna lain. Nah, kemudian di sini dikatakan wa qad zahaba asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah wal Dhahiriyah ila i'tibari al-fad al-firaq was-sirah kat talaq. Para ulama mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Al-Hanabilah dan mazhab Al-Dhahiriyah, mereka ya menyamakan kata al-firaq was-sarah kat talaq. Itu sama seperti kata talak. Dalam bahasa Arab itu ada istilah al-firaq, artinya pisah. As-sarah artinya lepas. Itu sama dengan at-talaq. Makanya dia termasuk kalimat yang kategorinya sorry. Sorry itu kalimat yang jelas. Karena apa? Di dalam Al-Quran ketiga kata tersebut ya dijelaskan memiliki makna yang sama dengan kata talak. Contoh dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf. Maka pertahankanlah mereka isi-isimu itu dengan cara yang ma'ruf, atau farikuhunna, ceraikanlah mereka juga dengan cara yang ma'ruf. Nah, kata firaq atau farikuhunna di sini maknanya at-talaq. Atau juga dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 130 Allah Ta'ala berfirman, wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Dan jika suami istri itu bercerai, maka Allah akan cukupkan semuanya ya dari karunia-Nya. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kalau memang perceraian itu tidak bisa dihindari, enggak usah khawatir gitu. Tidak usah khawatir, nanti Allah akan cukupkan ya. Allah akan cukupkan semua ya, masing-masing pihak baik suami maupun istri dengan karunia-Nya. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian.
wa kanallahu wasi'an alima, dan Allah itu maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Nah, ini ayat ya menjelaskan bahwa kalau memang perceraian itu tidak bisa dihindari, ya udah, tidak masalah, bercerai sajalah. Nanti soal rezeki Allah yang ngasih. Artinya istri nggak usah khawatir, nanti nggak dapat rezeki gimana gitu ya. Nah, ini ayat ini penting ya, terutama bagi mereka yang memang kehidupan rumah tangganya bermasalah. Kan ada sekian banyak wanita, dia sebenarnya udah nggak tahan, nggak kuat gitu hidup sama si suami yang tidak bertanggung jawab, apalagi KDRT. Dia sering melakukan kekerasan ya, rumah tangga, sering mukul istri. Udah gitu jauh dari orang soleh lah. Artinya dia bukan tipe orang soleh. Istrinya tersiksa. Nah, pernah suatu ketika ya ada seorang ibu, kalau saya lupa ya 3 atau 4 putranya, tapi sebenarnya usianya masih di bawah kami ya. Dalam satu majelis pengajian itu beliau cerita gitu, bahwa suaminya wah betul-betul jauh dari suami yang ideal. Nah, gitu. Dan dia merasa dibohongi sejak awal bahkan. Tapi sudah terlanjur kan gitu. Terlanjur sampai akhirnya punya anak 4 dan semakin susah keadaannya. Nah, terus si ibu ini menceritakan, saya berat untuk bercerai dengan suami. Karena khawatir nanti anak-anak bagaimana gitu ya. Tapi sebenarnya rasa sudah enggak ada gitu. Nah, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, kalau kita ya renungkan ayat 130 dari surah An-Nisa ini, nanti Allah yang cukupkan. Kan buat apa mempertahankan pernikahan yang tidak membahagiakan? Buat apa mempertahankan pernikahan yang terzolimi terus, kan gitu. Nah, maka Allah mengatakan wa iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atih wallahu wasi'un alim. Nah, ini jadi tidak usah khawatir soal rezeki, pasti nanti Allah kasih ya. Daripada terus dipertahankan, mungkin haknya dia tak tertunaikan, juga kewajiban dia kepada suami banyak terabaikan, kan malah yang ada dosa terus kan. Nah, itu lebih baik ya sudah, memang kalau tidak bisa diperbaiki ya sudah. Nah, ini saya kira pentingnya ayat 130 surah An-Nisa ini untuk direnungkan, terutama bagi mereka yang memang diambang perceraian tapi takut gitu ya, nanti gimana anak-anak, makannya dari mana, sekolahnya dari mana, dan seterusnya. Baik. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kata sarah tadi firaq ya, firaq. Kata as-sarah itu juga sama. Di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam konteks perceraian. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 229, Allah Ta'ala berfirman, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Pertahankan istri itu kalau memang masih senang dengan cara yang ma'ruf, aw tasrihun biihsan, atau kalau sudah tidak bisa ya udah dilepas juga dengan cara yang baik. Nah, atau juga dalam surah Al-Ahzab ayat 28 Allah Ta'ala berfirman wa usarrihkunna sarahan jamila. Ini perkataan Nabi SAW yang disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ya, usarrihkunna sarahan jamila, atau aku ceraikan kalian semua dengan cara yang baik ya, aku lepaskan kalian dengan cara yang baik. Nah, itu. Lalu kata Abu Malik Kamal bin Asaid Salim, wal azharu qaulu al-Hanafiyah wal Malikiyah. Yang azhar itu yang rajih adalah pernyataan mazhab al-Hanafiyah wal Malikiyah, di mana mereka mengatakan bahwa lafadz firaq atau tasrih laisat sharihah, itu tidak termasuk kalimat yang jelas. Wa inna ma hiya kinayatun, kata firaq dan tasrih itu adalah bahasa kiasan ya. Bukan sorry, kinayah.
Kenapa? Karena kedua kata tersebut memiliki makna lain selain makna cerai. Ya. Contoh kata firaq ya. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103 ada ayat berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah semuanya dan janganlah kalian apa? Nah, bercerai-berai. Coba cerai-berai di sini ini perceraian bukan? Bukan. Perpecahan. Itu bercerai-berai terjemahan antum kan. Bisa juga diterjemahkan ya. Apa coba kalau kita ganti terjemahannya? Wala tafarraqu. Kan dari antum janganlah kalian bercerai-berai kan? Atau apalagi kalimat lainnya? Janganlah kalian berpecah belah, bisa juga. Bisa juga. Nah, itu. Nah, maka kata firaq itu ya, dia mengandung beberapa kemungkinan. Gitu. Atau dalam bahasa kita Bapak Ibu, firaq itu kan pisah ya. Nah, ketika ada seorang suami mengatakan kepada istrinya kita pisah, apakah itu otomatis artinya cerai? Belum kan? Dia mengandung kemungkinan makna yang lain. Nah, pisah ranjang bisa atau pisah lokasi. Kita berpisah. Nanti Bu, kamu nyari barang-barang sebelah sana, aku nyari bayang sebelah sana. Iya kan? Pas jalan ke mall gitu kan? Kita pisah Bu di sini Bu. Ibu ke sana, aku ke sana. Cerai bukan artinya? Bukan. Nah, jadi kata firaq itu dia mengandung beberapa makna. Sehingga jika kata tersebut mengandung beberapa makna, maka berarti dia tidak termasuk sharih, tapi kinayah. Itu kata para ulama mazhab Al-Hanafiyah wal Malikiyah. Sama ya, juga kata at-tasrih tadi. Kalau dalam bahasa kita tasrih itu lepas. Nah, misalnya di dalam surah Al-Ahzab ya, ada kalimat wasarrihuhunna sarahan jamila atau usarrihkunna sarahan jamila. Aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Nah, kalau dalam surah Al-Ahzab ayat 49 ya, kalau tadi dalam surah Al-Ahzab 28 ya. Ayat 49-nya tadi wasarrihuhunna sarahan jamila. Dan lepaskanlah mereka, ceraikanlah mereka dengan cara yang baik. Nah, kalau kita baca secara utuh Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ayat 49 dari surah Al-Ahzab itu kata talak disebut, kata sarah disebut. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamasuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Hai orang-orang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita mukminah kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, sebelum kamu menggaulinya, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu diperhitungkan. Tidak ada masa iddah. Famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Namun berilah mereka mu'tah atau hadiah. Wasarrihuhunna sarahan jamila, dan lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Kata cerai disebut, kata at-tasrih disebut. Nah, ini berarti dia punya makna yang berbeda. Itu menurut ya, keterangan dari Syekh Abu Malik. Karena apa? Fadzukiru at-tasrihu ba'da talaq. Kata sarrihuhunna itu disebut setelah kata talaqtumuhunna. Berarti beda gitu, artinya berbeda. Nah, itulah makna kata at-tasrih ya. Bisa jadi memang cerai, bisa jadi juga makna yang lain.
Nah, dalam bahasa kita sehari-hari, misalnya, Bu, aku lepas kamu ya, itu mengandung kemungkinan cerai atau tidak? Bu, aku lepas kamu ya, mengandung kemungkinan cerai atau tidak? Mengandung kemungkinan cerai, Bapak Ibu. Iya kan? Tergantung niatnya kan? Ya atau tidak? Bu, aku lepas kamu ya. Pokoknya mulai hari ini aku lepaskan kamu. Niatnya memang ingin menceraikan, berarti itu artinya perceraian. Tapi ketika istrinya mau haji atau umroh misalnya, suaminya nggak bisa mendampingi kan? Bu, aku lepas kamu ya untuk berangkat umroh sendirian. Itu cerai atau bukan? Bukan. Nah, karena kata at-tasrih artinya lepas, itu dia punya beberapa kemungkinan makna, maka dengan demikian fa inna alfadzal firaqi wat tasrihi tu'tabaru minal kinayat. Kata apa? Al-firaq wat tasrih itu masuk dalam kategori bahasa kiasan, bukan bahasa jelas. Nah, nanti kita akan bahas apa bedanya kalau kita mengucapkan bahasa yang jelas dengan bahasa kiasan. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah meskipun memang pembagian kata yang jelas dan bahasa kiasan ini itu suatu fakta, walaupun bisa jadi ada perbedaan ya. Di satu tempat, di satu waktu bisa jadi berbeda gitu ya. Oleh karenanya ya kita bisa katakan bahwa di dalam Al-Quran gitu ya, di dalam syariat memang kata at-talaq wal firaq wa at-tasrih dalam Al-Quran memang digunakan juga untuk kata cerai. Nah, itu satu fakta yang tidak bisa diingkari, memang begitu dalam Al-Quran ada ya. Jadi baik. Lalu kemudian Bapak Ibu dan sekalian, apakah ketika seseorang mengucapkan kata cerai dengan jelas sorry tadi, itu disyaratkan ada niat? Kan hanya satu tadi pilihannya. Bahasa sorry itu aku cerai engkau. Ini yang sorry. Sementara kita pisah, kita lepas itu termasuk kinayah. Nah, baik. Sekarang kita bahas yang baik. Tentang pisah dan lepas, atau dalam bahasa Arab al-firaq wa tasrih, itu ada khilaf. Masih ingat ya tadi ya? Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama dari mazhab Asy-Syafi'iyah, mazhab Al-Hanabilah mengatakan itu juga termasuk kalimat yang sorry, jelas. Sementara mazhab Al-Hanafiyah wal Malikiyah mengatakan tidak. Itu bukan lafaz yang sorry, tapi lafaz kinayah. Nah, ini Bapak Ibu mengandung konsekuensi ini. Konsekuensinya tidak sedikit, besar ini konsekuensinya. Maka nanti kita cenderung mengikuti mazhab Al-Hanabilah wa Syafi'iyah atau cenderung mengikuti mazhab Al-Hanafiyah wal Malikiyah. Ini akan menentukan ucapan kita. Gitu. Nah, tapi kita tentu tidak diwajibkan untuk mengikuti siapa di antara para mazhab itu kan. Nah, yang kita harus ikuti ya Al-Quran dan Sunnah tentu saja. Dengan beberapa penjelasan tadi, kalau Bapak Ibu ditanya, jenengan lebih cenderung mengikuti mazhab Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah atau mazhab Al-Hanafiyah wal Malikiyah? Kata tadi al-firaq wat tasrih itu. Misalnya, antum lebih cenderung kemana? Nah, antum saya Hanafiyah misalnya. Nah, konsekuensinya lain nanti gitu. Tapi kalau enggak, saya mazhab saya Syafi'i misalnya. Nah, kalau apalagi
kenceng banget, saya madhabnya Syafi'i misalnya. Nah berarti konsekuensinya berat itu ada konsekuensi loh. Nah oleh karenanya nggak usah kita terlalu fanatik madhab itu di situ. Itu bahayanya di situ nanti. Kalau dia kenceng-kenceng, saya madhab saya Syafi'i. Suatu ketika dia, Bu, pisah ya Bu ya gitu. Itu bahaya itu ya. Itu bahaya konsekuensinya, karena dalam mazhab Asy-Syafi'i kata at-tasri itu termasuk sorry. Nah, sorry itu apakah harus ada niat? Nah, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, kalau kita mengucapkan kata yang clear, jelas, nah itu ya tidak perlu niat gitu. Jadi kalau kalimatnya jelas, itu tidak perlu niat, sudah terjadi. Nah ini kan konsekuensinya itu Bapak Ibu sekalian. Nah maka kata Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, wa kadzalika idza saraha bit talaq walau nawa niyatan munaqidah fa innahu yaqa'u qada'an. Demikian jika seseorang mengucapkan kata talak itu sorry ya, lalu dalam hatinya dia punya niat kebalikan, misal tadi yang disepakati kan kata cerai misalnya talak. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, aku cerai kamu, dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab berarti tolak tuki, aku ceraikan kamu. Tapi sebenarnya niatnya itu enggak, tidak dalam rangka untuk menceraikan. Niatnya mungkin enggak? Mungkin saja. Mungkin saja. Hanya main-main kan misalnya, hanya main-main. Itu terjadi gitu. Perceraian terjadi secara hukum, qada'an, karena dia ucapkan itu. Nah, jadi kalau kata cerai ya, diucapkan secara jelas, summa qol, kemudian dia mengatakan lam anwi bihi syai'an, aku tak berniat apapun gitu, aku tidak berniat menceraikan, waqa'a at-talaq, maka terjadilah perceraian. Bahkan walaupun mengatakan nawaitu ghairu talak, aku berniat tidak mentalak, itu tetap terjadi perceraian gitu. Nah karena apa Bapak Ibu dan jamaah sekalian? Karena kalimat yang sorry ya itu tidak disyaratkan adanya niat. Kalau clear sorry itu enggak diniatkan pun terjadi. Bahkan dia punya niat yang berbeda, itu terjadi. Karena memang lafaz sorry itu tidak perlu ada niat. Nah, ini konsekuensinya di sini Bapak Ibu. Sementara kalau lafaz kinayah wa huwa al-lafdzul ladzi la yudha'u lit-talaqi khassatan wa innama ihtamalahu wa ghairuhu. Nah, bahasa kiasan adalah lafaz yang tidak hanya diletakkan untuk cerai saja, tapi dia mengandung makna yang lain gitu ya. Maka ini namanya kinayah. Nah, gitu. Wa kana laguan atau main-mainnya, walam yaqbihi syai', maka tidak terjadi sesuatu kalau bahasa kinayah. Misalnya ada seorang suami berkata, sarrahtuki anti musarrahah misalnya, faraqtuki anti mufariqah misalnya. Itu bahasa kinayah. Nah, atau bahasa-bahasa yang lain. Kalau tidak diniati, nah bahasa kinayah itu ya, maka tidak terjadi perceraian. Wala budda minan niyati liwuku'i at-talaqi al-kinai. Jadi harus ada niat. Dalam bahasa kiasan itu harus ada niat. Baru tuh terjadi perceraian. Karena lafaz kinayah atau kiasan itu dia mengandung kemungkinan cerai, kemungkinan yang lain. Fala yusrafu ila talaqi illa biniyatin, maka dia tidak dibawa maknanya kepada talak kecuali dengan niat gitu. Paham ya? Nah, ini tadi konsekuensinya besar Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengaku saya mazhab Asy-Syafi'i,
lalu ternyata ribut sama ya, atau main-main lah sama istrinya, lalu dia mengatakan aku pisah sama kamu gitu ya. Itu kan dianggap kalimat yang jelas. Tapi kan saya tidak niat untuk bercerai kan gitu. Loh, Al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i itu menganggap kalimat yang sorry berarti terjadi perceraian. Tapi kalau kita ya tidak mengatakan bahwa saya mazhab Syafi'i, enggak. Ya saya mazhab saya apa ya? Ya pokoknya saya ngikutin Quran Sunnah lah gitu. Ya kalau memang dalam mazhab Syafi'i itu kuat dalilnya, maka saya ikuti itu. Kalau mazhab Al-Hanafiyah kuat dalilnya, maka saya ikut itu. Kalau mazhab Al-Hanabilah kuat dalilnya, saya ikut itu. Kalau mazhab Malikiyah kuat dalilnya, maka saya ikut itu. Nah, kalau kita begitu, lalu kemudian tadi kita mengucapkan suatu ketika kepada istri kita, kita pisah. Kamu, saya pisah. Kan gitu. Dan kita nggak pernah mengklaim dari kita, saya mazhab Syafi'i kan? Tidak pernah. Terjadi nggak perceraian? Nah, tergantung niat. Karena memang kalau bahasa kinayah harus ada niat. Kalau sore nggak perlu niat. Tapi kalau bahasa kinayah perlu nih. Ketika suami mengatakan kepada istrinya, Bu, kita pisah. Kamu pisah. Cerai atau tidak? Tergantung niat. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Al-Hanabilah itu termasuk sore atau kinayah? Sore, itu sore. Berarti terjadi nggak perceraian? Terjadi. Nah, itu faidahnya Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, makanya bermazhab itu wajib atau tidak? Bermazhab itu wajib atau tidak? Ya tidak. Tidak wajib. Tapi mengikuti Quran Sunnah wajib atau tidak? Nah, itu yang wajib. Gitu. Nah, mazhab itu tidak wajib Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kita mengikuti ulama yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, itu baru wajib. Jadi gitu. Oh, wajib bagi yang nggak tahu, gitu ya. Wajib bagi yang tidak tahu misalnya. Ada perkataan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, oke, kalau gitu mazhab saya Syafi'i. Pertanyaannya, apakah kita tahu semua mazhab Syafi'i? Ngerti semua dalam semua persoalan? Kan enggak juga kan? Apalagi tadi konsekuensinya kalau dikaitkan dengan masalah perceraian ini kan. Nah, sementara kita nggak pernah misalnya ada orang, kira-kira Bapak Ibu, ada nggak orang belum tahu masalah ini, bahwa kata firo, kata tasrih di dalam mazhab Asy-Syafi'i ini termasuk bahasa sorry? Saya yakin banyak. Nah, gitu. Nah, saya aja belum tahu katanya kan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi gitu ya. Ulama mazhab ya itu jembatan buat kita untuk memahami suatu dalil, tapi wajib bermazhab, nah itu tentu bukan sesuatu yang wajib, walaupun ada khilaf tentu di kalangan para ulama. Tapi yang jelas yang wajib itu adalah mengikuti ulama jika sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang wajib itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Baik, saya kira sampai sini dulu ya yang bisa kita bahas. Sebelum diakhiri, barangkali ada pertanyaan, monggo Pak Antun. Ya. Terus lihat perempuan lain bisa boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh tidak? Bisa enggak? Baik, terima kasih Pak Antun. Secara hukum boleh, tapi tentu saja suaminya zolim. Tidak ada salah apa-apa, ya kan? Baik-baik saja. Selama ini istri tahu kewajibannya kepada suami, menunaikan kewajibannya, kok tiba-tiba dicerai oleh suaminya gara-gara ada wanita lain yang lebih cantik. Nah, tentu itu suatu kezaliman ya. Suatu kezaliman. Iya. Tapi secara hukum boleh. Seorang suami,
Ya, secara hukum syariat boleh. Boleh. Itu hak suami. Cuman itu adalah kezaliman ya. Gitu. Karena tentu istri akan kaget kan. Apalagi kalau masih punya anak gitu ya. Butuh biaya dan seterusnya. Tentu itu kezaliman dan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kalau dosanya dosa karena dia berbuat zalim kan sama istri. Bahkan ancamannya kan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu nanti menjadi kegelapan pada hari kiamat. Dosa. Cuma boleh secara hukum itu bisa terjadi. Nah, itu. Ya. Terus kalau yang Mas Syafi'i itu kalau yang pisah tapi tidak cerai apa? Kalau sinaya aja nanti sudah masuk yang sore. Iya. Terus bisa pisah selain cerai Mas Syafi'i apakah Yang bahasa kinayah. Kan di mazhab Syafi'i cerai, talak, firaq, at-tasrih itu sama bahasa sharih ini. Di dalam mazhab Syafi'i, mazhab Al-Hanabilah, ketiga kata ini sama. Tolak, firaq, at-tasrih ini sama. Itu. Terus yang antum tanyakan? Yang bahasa kinayahnya banyak. Nah, misalnya ilhaqi bi ahlik. Pulanglah engkau ke keluargamu. Itu bahasa kinayah. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Al-Hanabilah, yang masuk kategori kinayah itu misalnya pulanglah kamu ke keluargamu. Gitu. Nah, itu. Atau anti khaliyah. Anti khaliyah. Kamu bebas. Nah, itu bahasa kinayah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Gitu. Atau anti mutlaqah. Tidak pakai tasydid ya. Tadi anti mutallaqah, kalau mutallaqah itu clear. Tapi kalau anti mutlaqah beda dengan mutallaqah ya. Kalau mutallaqah itu jelas sorry. Kalau mutlaqah ini dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab itu bahasa kinayah. Kalau dalam bahasa Indonesianya oh ya kamu bebas tadi, kamu bebas. Nah, itu bahasa kinayah baik dalam mazhab Asy-Syafi'i maupun mazhab Al-Hanabilah, Al-Hanafiyah wal Malikiyah. Yang beda kan cuma dua tadi, firaq sama at-tasrih. Selebihnya sama bahasa kinayah. Ya. bahasa Indonesia kan itu yang apalagi Firaq sama tasrih. Kalau firaq pisah, tasrih itu lepas. Jadi kalau kita Mas Syafi'i kita ngomong pisah itu tapi bukan cerai tetap Iya, cerai. Kalau di mazhab Syafi'i, udah kita pisah. Itu cerai itu. Karena bahasa sorry itu di dalam mazhab Asy-Syafi'i wal Hanabilah. Tapi kalau dalam mazhab Al-Hanafiyah wal Malikiyah, ketika suami mengatakan, "Bu, kita pisah." Tergantung niat. Nah, kalau di mazhab Asy-Syafi'i tanpa niat pun tak terjadi perceraian. Tapi kalau di mazhab Al-Hanafiyah wal Malikiyah ada niat enggak? Kalau ada niat ya cerai. Tapi kalau enggak ada niat, cuma nakut-nakutin istri gitu ya misalnya. Kalau nakut-nakutin niat menceraikan enggak? Enggak kan? Cuma nakut-nakutin. Coba gimana coba reaksinya kan gitu. Udah, Bu, pisah kita gitu misalnya. Ternyata isinya oke. Maksudmu oke apa, Bu? Suaminya tanya. masalah pisah berarti kalau ya tadi ya kayak di supermarket Bu kita pisah sana pisah sini tapi dia mazhab Syafi'i itu berarti sudah salah gitu ya. Iya kata tasrih sama firaq. Nah, itu maka hati-hati. Cuma nanti ada korina, ada indikator, konteks, ada konteks. Lihat konteksnya. Kalau konteksnya di mall, Bu kita pisah ya. Konteksnya menunjukkan cerai atau tidak? Nah, itu tentu diperhatikan juga.
Artinya tidak serigid itu ya. Pokoknya setiap kali kita bilang pisah ke isi berarti otomatis cerai. Enggak juga. Jadi ya angel kalau gitu, nanti kita akan menghindari kata pisah gitu kan. Jadi lihat konteks, korinahnya ada atau tidak. Nah itu. Nah tergantung konteksnya. Kalau di mall, kamu mazhabmu apa? Saya mazhab Syafi'i jelas sekali gitu. Loh kamu itu tadi di mall bilang, Bu kita pisah, berarti kamu jadi itu cerai. Oh enggak, ini konteksnya kan mau belanja, nyari barang biar cepet. Nah itu enggak. Oke jelas ya. Ya. Jadi konteks juga menentukan ya, menentukan keadaan. Apa? Hukum, menentukan hukum. Jadi baik Bapak Ibu, cukup jelas? Jelas ya? Jadi terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Nah ini pentingnya Bapak Ibu kita pelajari. Maka hati-hati dengan kata cerai tadi ya, karena ada konsekuensi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.